Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat keimanan yang menjadi kekuatan terbesar buat kita semuanya dalam menjalankan aktivitas, dalam menunaikan ibadah Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Semoga ibadah Ramadan yang sedang kita tunaikan, yang sedang kita jalankan, bisa kita lalui dengan baik dan kita bisa mengisi dan menuntaskannya dengan penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Dan saat ini memasuki 10 hari terakhir. Tentu saja kesempatan emas buat kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, untuk mengisinya, untuk memaksimalkannya 10 hari terakhir ini dengan ibadah-ibadah terbaik kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan buat kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat muslim dimanapun berada, yang semoga kita akan diberikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara di wilayah Banten dan sekitarnya. Tentu saja sebagai pribadi, sebagai individu, sebagai insan, kita pasti ingin menjadi orang yang bertakwa. Ibadah Ramadan ini Allah perintahkan kepada ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Tentu saja menjadi orang yang bertakwa adalah tujuan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Dan ini tentu saja menjadi capaian yang ingin kita dapatkan dalam rangka menjadikan diri kita sebagai umat terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagai seorang pribadi dan sebagai seorang perempuan, kita diberikan ruang yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi Ramadan ini dengan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Sebagai perempuan, kita punya tanggung jawab yang besar. Kepada siapa? Kepada keluarga kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita. Sehingga apapun yang kita lakukan betul-betul harus bernilai positif dan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak Allah menganugerahkan kita sebagai para perempuan, para wanita dengan kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh para kaum laki-laki. Bukan untuk mendeskripsikan, bukan untuk melebih-lebihkan, bukan. Tapi bagaimana kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu sebagai perempuan harus kita maksimalkan, harus kita optimalkan untuk bisa menghantarkan kebaikan-kebaikan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang terdekat kita, orang-orang di sekitar kita, agar semua bisa merasakan manfaat kebaikan-kebaikan yang muncul dan ada dari diri kita semuanya. Bapak dan Ibu, Kakang Teteh, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada.
Perempuan mempunyai tanggung jawab yang besar pada dirinya. Bagaimana dia harus membentuk karakter pribadinya menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang menjalankan perintahnya, dan orang-orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah persepsi yang harus ada di kepala kita, kemudian harus kita tanamkan dalam hati kita, harus kita benarkan dalam hati kita, dan kita kuatkan dalam hati kita, yang kemudian kita realisasikan dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang semuanya mengarah kepada penguatan terhadap apa yang kita pikirkan, apa yang kita benarkan, dan kita jalankan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi seorang perempuan, menjadi seorang wanita adalah sebuah anugerah, sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Segala potensi yang melekat kepada kita, sebesar-besarnya harus kita maksimalkan untuk kebaikan-kebaikan. Bagaimana seorang perempuan ketika sudah menjadi istri, dia harus menjadi istri yang taat dan patuh kepada suaminya. Bagaimana dia harus mengurus rumah tangganya. Bagaimana dia harus mendidik anak-anaknya dari sejak dalam kandungan sampai kemudian anak itu lahir dan berinteraksi paling banyak dengan ibunya. Disinilah sesungguhnya peran ibu sebagai seorang madrasah bagi anak-anaknya. Kita harus menyadari betapa peran sebagai seorang pendidik bagi anak kita mempunyai posisi yang sangat strategis, menjadi pondasi yang utama dalam rumah kita. Bagaimana tidak? Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang baik ketika para ibu dan para wanita yang ada dalam rumahnya adalah para ibu dan para wanita yang baik, yang punya konsep mendidik anaknya untuk mempunyai pendidikan yang baik, menghantarkan anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dengan menggunakan kekuatan keimanan kepada Allah sebagai landasan yang utama dalam berinteraksi dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, peran strategis yang dipunyai oleh perempuan tadi, oleh para wanita tadi, tentu saja menjadi sebuah kekuatan yang harus betul-betul kembali dioptimalkan. Bagaimana tidak? Mendidik anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu adalah sebuah visi besar yang harus melekat pada setiap diri perempuan. Ketika para ibunya hebat, ketika para perempuannya mempunyai konsepsi yang besar bagaimana menjadikan anak-anaknya sebagai anak yang soleh dan solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang memberikan manfaat kepada masyarakatnya, dan tentu saja anak-anak yang akan membela kepada agamanya. Maka peran ibu di situ sangat besar untuk bisa menghantarkan sebuah pola pemikiran bagi anak-anaknya agar mempunyai pemikiran yang benar, yang baik, dan menjadikan Allah sebagai panduan berkehidupan dan menjalankan roda aktivitas sehari-harinya. Peran ibu yang besar ini dalam mendidik anak-anak tentu saja harus kita sadari bersama. Dan dengan tugas yang berat itu, kunci kita adalah selain mempunyai kesungguhan dan kemauan adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kekuatan dan kemampuan agar kita bisa mendidik, membesarkan anak-anak kita, membangun peradaban bagi anak-anak kita, sehingga kemudian mereka bisa menjadi seorang tokoh, seorang pejuang, seorang visioner, seorang pembaharu, bahkan orang-orang yang bisa menjadi penggerak di masyarakatnya, dimanapun mereka berada. Ibu dengan segala posisi strategisnya mempunyai sebuah kesempatan yang sangat besar untuk bisa menghantarkan anak-anaknya agar bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Rasa cinta kasih yang besar yang dimiliki oleh para perempuan, rasa empati yang besar yang dipunyai oleh para perempuan,
Dan rasa kasih sayang yang besar yang dimiliki oleh para perempuan merupakan modal dasar bagi kita semua untuk membuat, untuk mewujudkan, untuk menjadikan pola pendidikan yang kita buat dari rumah, sehingga terbentuk anak-anak yang kemudian bisa dekat dengan orang tuanya, dan yang paling penting adalah akan lebih dekat kepada siapa penciptanya. Dengan tanggung jawab yang besar tadi, tentu saja kita sebagai para perempuan harus banyak meminta kepada Allah agar kita diberikan kekuatan, agar kita diberikan kemampuan, agar kita diberikan konsistensi untuk menjalankan tugas-tugas yang sangat mulia tersebut. Mendidik anak-anak kita, membesarkan anak-anak kita dengan nilai-nilai agama yang melekat, mengedepankan rasa empati, memberikan rasa dukungan kepada sosial masyarakat yang besar. Itu akan menjadi sebuah modal dasar bagi anak-anak kita untuk kemudian bisa melihat dan menjadi bagian yang berperan serta dalam kegiatan bermasyarakat di lingkungan dimanapun anak-anak kita akan berada. Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, setiap dari kita pasti menginginkan yang terbaik. Begitu pula kita untuk anak-anak kita. Setiap dari kita pasti menginginkan sesuatu hal yang paling maksimal yang ingin kita hadirkan untuk keluarga kita. Dengan segala kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada diri kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, semua harus kita kolaborasikan agar bisa menjadikan sebuah sinergitas yang saling memberikan nilai positif yang semakin maksimal. Tidak hanya untuk kita para perempuan, tapi juga untuk anak-anak kita, untuk para suami kita, untuk keluarga besar kita, dan untuk masyarakat kita. Semakin banyak orang yang bisa merasakan dan melihat bagaimana nilai-nilai kebaikan itu bisa disampaikan dan diterima oleh masyarakat di lingkungan masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Begitu banyak kebaikan-kebaikan, keunggulan-keunggulan yang Allah berikan kepada kita, kepada para perempuan, kepada para wanita, yang semuanya itu mengarah kepada potensi-potensi itu harus kita arahkan agar bisa memberikan manfaat yang banyak kepada orang-orang di sekitar kita. Bukankah kita diminta menjadi umat terbaik? Bukankah diminta oleh Allah kita itu menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran? Dan sektor pertama yang akan mendapatkan sentuhan itu adalah rumah kita, anak-anak kita, keluarga kita. Sehingga dengan segala kemampuan yang melekat kepada kita, kita upayakan agar bisa bersama-sama dirasakan, diterima oleh orang-orang terdekat kita, oleh orang-orang banyak pada umumnya, dan yang akhirnya akan menjadi sebuah kekuatan besar yang saling bersinergi satu sama lain dan mengarah kepada kebaikan bersama dari seluruh masyarakat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saja di 10 terakhir Ramadan ini kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.